Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ronawan Juniatmoko selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika kelas 2A Akuntansi Syariah, dan kepada teman-teman semua dari kelas 2A Akuntansi Syariah yang saya cintai. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya untuk memimpin presentasi mengenai materi ukuran varians dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ayu Septianingsih dengan NIM 215221010, kedua Rima Widawati dengan NIM 215221029, dan yang ketiga Safa Nur Azizah dengan NIM 215221041. Untuk yang akan kita bahas dalam video kali ini ada 6 poin. Yang pertama, pengertian varians. Yang kedua, standar deviasi. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan standar deviasi. Yang keempat, rumus varians. Yang ke-5, contoh soal dan penyelesaian varians populasi. Yang ke-6, contoh soal dan penyelesaian varians sampel. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ukuran varians yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian varians. Varians adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Varians sendiri adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat, juga dikenal sebagai standar deviasi dari mean. Sederhananya, varians adalah ukuran statistik tentang seberapa tersebarnya titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Varians sendiri bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, semakin jauh pula data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Biasanya, rata-rata, median atau modus merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk menggambarkan ukuran pemusatan data. Rata-rata digunakan untuk melihat di mana titik pusat dari keseluruhan data. Selain mean dan standar deviasi, varian dari kumpulan sampel menunjukkan atau memungkinkan ahli statistik untuk memahami, mengatur, dan mengevaluasi data yang mereka gunakan untuk tujuan penelitian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rima Widawati. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai standar deviasi. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi adalah akar dari nilai varians. Standar deviasi bertujuan untuk mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran penyebaran yang paling umum dan sering digunakan dalam penyebaran data. Jadi, standar deviasi mengukur data yang menyebar di sekitar mean. Karena kaitannya yang erat dengan mean, bila nilai mean yang dihasilkan tidak tepat, sudah bisa dipastikan nilai standar deviasi yang didapat juga tidak tepat. Nilai standar deviasi juga dipengaruhi oleh pencilan atau nilai ekstrim. Adanya suatu nilai pencilan yang sangat jauh dari gambaran umumnya dapat mempengaruhi hasil pada pengukuran standar deviasi. Dalam hal ini, standar deviasi merupakan indikator yang baik untuk keberadaan pencilan. Hal ini membuat standar deviasi menjadi ukuran penyebaran yang sangat berguna untuk distribusi normal tanpa pencilan.
Standar deviasi juga bermanfaat saat membandingkan penyebaran dua kumpulan data terpisah yang kira-kira memiliki rata-rata yang sama. Data dengan deviasi standar yang lebih kecil memiliki penyebaran yang tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Begitu juga sebaliknya. Nah, umumnya, semakin luas penyebaran dari tiap unit data, semakin besar nilai standar deviasi. Besar kecilnya nilai rata-rata kumpulan data tergantung pada ukuran standar deviasi. Misalnya saat mengukur sesuatu yang jumlahnya jutaan, memiliki ukuran yang mendekati nilai rata-rata, tidak memiliki arti yang sama seperti saat mengukur berat dua individu. Nah, misalnya, ukuran dua perusahaan besar dengan selisih pendapatan tahunan 10 juta dianggap cukup dekat, sedangkan ukuran dua individu dengan perbedaan berat 30 kg dianggap berjauhan. Inilah sebabnya dalam kebanyakan situasi, standar deviasi atau simpangan baku bersifat sangat relatif terhadap nilai rata-rata data. Baik, terima kasih kepada Mbak Rima Widawati yang sudah menyampaikan materi mengenai standar deviasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan standar deviasi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Safa Nur Azizah. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumus varians. Rumus varians sendiri terbagi menjadi dua, yaitu varians populasi dan varians sampel. Untuk rumusnya seperti berikut. Lalu selanjutnya yaitu contoh soal varians populasi. Seperti berikut. Diketahui data sebagai berikut: 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tentukan varian populasi dari data di atas, yaitu step pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu mean atau rata-rata dengan rumus nilai pada data 6, 7, 8, 8, 9, 10 per 6. Banyaknya data sama dengan 48 per 6 sama dengan 8, maka mean didapatkan dengan hasil 8. Lalu setelah mendapatkan mean atau rata-rata tersebut, selanjutnya kita mencari varian populasinya dengan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu varians populasi sama dengan stigma n atau jumlah populasi dalam kurung nilai pada data dikurangi rata-rata populasi pangkat 2 per n atau jumlah populasi, yaitu 6 kurangi 8 pangkat 2 ditambah 7 kurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 kurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 kurangi 8 pangkat 2 ditambah 9 kurangi 8 pangkat 2 tambah 10 kurangi 8 pangkat 2 per 6. Didapatkan hasil minus 2 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dan tambah 2 pangkat 2 per 6. Dan didapatkan hasil 4 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 4 per 6 sama dengan 10 per 6 yang hasilnya 1,67. Jadi varian populasi dari data di atas adalah 1,67. Selanjutnya kita masuk ke varian sampel. Pada gambar yang tertera terdapat 3 baris kolom, yaitu data, data kurangi rata-rata, data kurangi rata-rata kuadrat. Dan untuk kolom data kurangi rata-rata kuadrat kita jumlahkan terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 10. Selanjutnya kita mencari varian sampel dengan rumus sebagai berikut. Varian sampel sama dengan data kurangi rata-rata kuadrat per n-1. Maka didapat data dikurangi rata-rata kuadrat sama dengan 10 sesuai dengan hasil yang tabel tadi per 6 kurangi 1 dapat hasil 5 sama dengan 2. Jadi varian sampel yang didapat hasilnya adalah 2.
Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan, varians memungkinkan ahli statistik untuk memahami luasnya keragaman dalam sampel atau seluruh populasi, karena varians akan sering menjelaskan setiap outlier dalam populasinya. Ahli statistik mengendalikan varians untuk membandingkan angka yang berbeda dalam rentang data. Ketika varians menghasilkan nilai yang lebih tinggi dan terutama dinyatakan sebagai rasio, maka semakin tersebar dalam kurung dengan demikian beragam titik datanya. Baik, terima kasih kepada Mbak Safa Nur Azizah yang sudah menyampaikan materi mengenai rumus varian, contoh soal, dan penyampaian varian populasi dan sampel. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.